Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin summa qad wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal qayhi fa yu'fa anhuma fi thawbin aw badanin wa tasil salatu ma'ahuma. Tidak dimaafkan sesuatu berupa najis. Ringkasnya, najis tidak dimaafkan kecuali darah dan nanah yang sedikit. Dikiaskanlah ke situ nanti najis-najis yang pertengahan, tak mutawasithah, ya. Dimaafkan nanah, darah sedikit, nanah sedikit dimaafkan. Fi saubin, pada pakaian, au badanin atau badan. Karena dimaafkan wa tasiu salatu ma'ahuma, sembahyang sah. Padahal orang itu bersama najis. Bersama ini di pakaian atau di badan. Ingat ya, urusan luar bukan dalam. Karena kalau dalam tubuh kita semuanya najis. Jangan nanti ada pertanyaan, jadi macam mana itu kita dalam tubuh kita ada najis, sah tak sembahyang? Tinggi pertanyaan dia. Dalam tak ada persoalan. Itu maka nanti ada teka-teki dalam fikih. Apa hukumnya sembahyang memegang tong kotoran? Tong kotoran tu awak pegang sambil sembahyang, sah tak sembahyang dia? Sah tidak? Itu tong tu penuh kotoran, awak pegang sambil sembahyang, sah tidak sembahyangnya? Berhubungan dengan najis tak sah, kan gitu. Padahal ini teka-teki, ini kan tong kotoran nih. Ini kan tong kotoran, jadi sembahyang megang tong kotoran, sah tidak? Alah, lambat kali, aduh. Masya Allah. Itulah. Ini terlampau lama hidup dalam keseriusan nih kan. Lain seriusnya. Lain. Ya, ini ilmu dia. Ya lah. Ini kan tong nih, pegang sembahyang. Ada kotoran penuh dalam, sah sembahyang? Sah. Kan? Baiklah. Jadi kalau sembahyangnya sah tak perlu tak perlu ulang. Ya, cuma nanti persoalannya darah yang sedikit atau banyak itu ukurannya apa? Itu maka pulang nanti pada uruf. Uruf itu artinya kebijakan masyarakat setempat. Kalau kata masyarakat setempat sikit. Kalau banyak. Itu ya. Wa illa, dan apa nih? Wa illa, dan kecuali juga, artinya yang tidak dimaafkan najis itu kecuali apa? Tadi najis yang sedikit. Ya, kecuali yang sedikit, baik darah dan nanah. Sekarang apa lagi? Ma la nafsalahu sailatun. Dan kecuali apa lagi yang dimaafkan? Ma ayu syai'in. Bukan ayu syai'in, ay syai'un. Sesuatu yang tidak memiliki nafsa, darah baginya, sailatun, mengalir. Tak mempunyai sistem darah yang mengalir. Sistem darah itu nanti ada terbuka, ada tertutup secara kesehatan, ya, secara ilmu biologi. Ada sistem darah terbuka, ada sistem darah tertutup. Jadi tak punya sistem darah terbuka, dia tak mengalir. Kadzubabin, lalat, wanamlin, semut, itu dimaafkan, ya. Idza waqa'a fil ina'i, apabila dia masuk atau terjatuh ke dalam wadah dan mati di wadah itu. Masuk, bukan dimasukkan. Apabila terjatuh ke dalam wadah kemudian mati di wadah itu, fa innahu lam najisu, maka sesungguhnya bangkai itu tidak menajiskan. Bukan dimasukkan, ya. Masuk sendiri dia. Kalau dimasukkan
itu ada unsur kesengajaan. Kesengajaan itu menimbulkan hukum yang lain. Nah, dia najis kalau disengaja. Makanya kalau kita ngaduk atau ngacu teh manis, kopi ada semut, ya kalau mau dibuang, buang. Kalau nggak dibuang pun tak ada masalah. So, bukan kita yang memasukkan dia. Ya. Wa fi ba'din nusakh idza mata fil ina, dalam satu naskah kalimatnya apabila mati di dalam bejana. Wa afhama qauluhu, perkataan Syekh Abu Syuja' memberikan pemahaman berupa apa perkataan itu? Waqa'a ay bi nafsihi, yaitu jatuh dengan sendirinya. Annahu, bahwasanya memberikan pemahaman perkataan Syekh Abu Syuja' dalam matan itu, waqa'a ay bi nafsihi, jatuh dengan sendirinya. Anau law turiha, bahwa kalau dicampakkan mal nafsah law sa'ilatun fil ma'i darah, kalau dicampakkan hewan yang tidak memiliki sistem aliran darah yang mengalir ke dalam benda cair darah, maka itu menimbulkan bahaya. Dalam pengertian mengakibatkan hukum najis. Darah menimbulkan akibat. Walaupun satu. Ini kan ada persoalan, ngapain pula masukkan situ? Itu persoalannya. Bukan walau satu. Ini namanya orang yang mencari masalah. Sedangkan masalah mesti diselesaikan. Nah, ini namanya mencari masalah. Hah? Kalau orang tak berakal tak ada hukum. Nah, orang tak berakal tak ada hukum. Dia telanjang pun tak berdosa tuh. Yang nengok yang berdosa. Sebab dia tidak berakal. Ini hukum berlaku kepada mukallaf. Kan? Ada paham? Walau satu. Persoalannya bukan satu. Kesengajaan. Nah, ini namanya mencari kerjaan, mencari masalah. Dah. Wa huma jazama bihi Rafi' fi syarh as-saghir. Inilah yang telah diputuskan Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Saghir. Lam yata'arad li hadir mas'alati fil kabir. Sementara beliau tidak menjelaskan ini dalam kitab beliau juga yang disebut Syarah Kabir. Wa idza kasrat maitatuma wa idza kasrat maitatuma la nafsa lahu salatun wa ghairat ma waqan fihi najasathu. Apabila bangkai hewan yang tidak memiliki sistem aliran darah yang mengalir itu banyak dan mengubahkan benda cair yang bangkai tadi itu ada dalamnya, bangkai hewan tadi itu ada di dalam benda cair itu, mengubah najasathu, maka hewan tadi menajiskannya. Ingat kereta tu ya. Tengok kereta tu. Ini harap difahamkan. Wa idza nashat hadhil maitatu minal ma'i kadudi khallin wa fakihatin lam tunajjis qat'an. Apabila bangkai tadi itu berasal dari benda cair. Memang berasal dari benda cair. Seperti bangkai ulat ya. Ulat cuka. Atau buah pula. Itu qat'an pasti tak menajisi. Ini sudah kita kaji yang lalu nih. Ya. Ada ulat tu hidup, makan sama buahnya sekalian, tak apa. Masuk macam tadi lah. Tak tahu kita di gula tu ada semut. Kita kacu, minum sekalian. Itu bagus. Karena berarti teh rasa semut. Ya. Usah lapa-lapa kali kan mengaji ni. Usah pala begitu kali ngaji. Slow. Yang penting masuk surga. Ya. Dah. Kan malam ini sudah alhamdulillah dia seminggu ni tak ada persoalan kan. Aman kan? Aman alhamdulillah, saya dengarnya pun aman alhamdulillah. Takut juga kita malam tahun baru tu kan kemarin tu alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ya. Dah kita aja. Rupanya mati di situ ulat tadi. Tak ada masalah. Makan saja. Ya.
Wa istasna ma'a ma dzukira huna masailu madhkuratun fil mabsutati sabaqa ba'daha fi kitab at-taharati. Dikecualikanlah dari apa yang telah disebutkan ini kalau kita baca terjemah secara literik, dan dikecualikan beserta suatu yang telah disebutkan di sini sejumlah masalah yang disebutkan di dalam kitab yang besar yang luas telah lalu sebut sebahagiannya di dalam kitab Taharah. Ya. Jadi insyaAllah ini dimaafkan. Kalau dimaafkan dia, maka sembahyangnya sah dan tak perlu diulang. Jadi tak usah tanya lagi. Nanti kalau entah ada najis-najis yang sifatnya sedikit, tak usah lagi tanya, usah lagi telepon saya. Hah? Tak tahu pulang pada huruf. Kalau tak cecak itu atau kotoran cecak itu najis yang sudah bersangatan, basah kan? Atau bersangatan. Jadi bukan pada jumlahnya sedikit, itu bersangatan, udah sengit baunya itu kalau tak cecak. Tapi kalau dia kering dimaafkan dengan catatan, begitu kena langsung tepis. Nah, kalau basah ditepis makin melebar dia. Jadi usah apalah, kita jawab sendiri. Jadi yang sifatnya masyaqqah lagi sedikit itu dimaafkan. Bahkan yang banyak pun kalau masyaqqah itu dimaafkan, apalagi sedikit dia. Itu cara kita mengaji agama. Usah tanya-tanya lagi. Yang penting illal yasir, kecuali sedikit. Itu ya. Boleh paham insyaAllah? Jawab nanti kalau ada yang nanya-nanya sama kita, kan? Wal hayawanu kulluhu tahirun al-kalb wa khidha ma tawallada minhuma wa min ahadihima. Seluruh hewan suci. Seluruh hewan suci. Bukan perkara makan nih. Perkara makan lain dulu. Ya, karena harimau suci tak boleh dimakan. Ini dalam kaitan dia dengan apa? Taharah. Seluruh hewan suci kecuali anjing dan babi. Dan segala yang terlahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Anjing kawin sama anjing, beranak anjing. Babi kawin sama babi, beranak babi. Anjing kawin sama babi, beranak anjing, beranak babi. Anjing kawin sama kambing, beranak kambing. Itu najis. Tubuhnya itu najis. Supaya jangan salah faham. Macam harimau tubuhnya suci tapi tak boleh dimakan. Ya, ada hewan yang khilaf hukum makan buaya apa. Ada kata haram, ada kata makruh. Kalau ingin kita ikut yang makruh. Habis dimakan ikut yang haram balik. Tak jadilah begitu ya. Mesti ada ngaji benar. Hukum makan ular apa? Hukum makan bekicot itu tidak disepakati. Ular itu tak disepakati. Haramkah, makruhkah bekicot? Haramkah, makruhkah? Ini mau hati-hati. Ya. Jangan semua. Bahkan burung pun ada yang haram. Elang tu haram. Burung tiung haram. Burung tiung tu. Lagu Melayu tu. Lagunya. Itu haram macam tu. Saya udah lama ngaji tak tahu. Saya baca sambilal. Saya di ujung-ujung. Orang ngaji tak pernah sambil ujung kan. Ngaji pangkal aja buat wuduk terus tutup pengajian. Habis itu buka baru. Ulang lagi itu juga. Tak sampai. Maka cara berwuduk tak pernah selesai. Ulang. Orang di ujung. Masalah-masalah yang katanya bid'ah terkait dengan jenazah itu ada jilid 2 sudah selesai dalam mazhab Imam Syafi'i tapi tak pernah tamat. Itulah resikonya. Bilang juga ngaji, bilang tak ngaji tak juga kan? Ngaji lah. Tak tamat. Burung dia yang haram. Anda mau hati-hati. Boleh faham nih? Ya? Baik. Ma'a hayawanin tahir. Salah satu dari keduanya anjing atau babi ya dengan hewan yang suci. Wa ibaratuhu, ungkapan Syekh Abu Syuja' tasduku, layaklah dia untuk menimbulkan keyakinan bi taharati dudil mutawallidi minan najasati,
suci ulat yang berasal dari hewan najis. Bahwa kadalik, itu begitulah. Benaji ada ulat berasal dari najis. Nah, maka ulatnya suci. Karena yang najis cuma najis cuma dua. Hewan najis cuma dua. Anjing dan babi. Berarti ulat yang berasal atau yang ada dari najis, ulatnya suci. Itu. Bukan makan. Suci. Jadi ulat itu nempel di pakaian kita selama tak ada najisnya, yang ada ulatnya saja, maka pakaiannya suci, tidak ada masalah. Contoh, ada bangkai tikus, ada ulatnya. Waktu kita bersihkan, sebagian ulatnya tinggal. Selama tak ada najis yang dibawa ulat dari bangkai tikus tadi, maka ulat itu suci. Kita sembahyang ada nempel ulatnya, sembahyangnya sah. Tak ada batal. Boleh paham nih? Boleh paham? Bukan cerita makan nih, cerita suci dulu. Nah, jadi jangan nanti heboh. Ya ini kan bangkai najis. Kok bisa ininya suci? Itu sama dengan kita makan kepiting waktu nangkul apa umpannya? Nangkul cacing dapatnya segini lah. Ayam mati tuh. Bangkai ayam tuh taruh, nangkul lawak. Dapat kepiting. Piting yang makan bangkai tadi. Apa hukum makan piting? Halal haram? Halal. Ya, tapi kan asalnya najis. Kalau asalnya najis jadi najis. Usah makan ikan lele. Ikan lele makannya apa? Sebahagian tempat, sebahagian tak seluruh. Ikan lele itu makannya kotoran orang. Di atas kolam lele itu ada WC, orang nyemplung tung makan lele. Berarti makan lelenya haram ah. Hati-hati. Boleh paham nih? Termasuk kutu babi. Atau kutu anjing. Bukan, dia memang ada di tubuh anjing. Kutunya itu. Ini Peram Defense nih. Ya. Kutu anjing. Kutu itu lengket di badan kita. Tak masalah, dimaafkan. Tapi dia bawa najis ini, laranglah kutunya. Kau orang udah masuk sana kau dulu, kata kita. Jangan memberat-berat. Paham insyaallah. Ya. Wal maitatu kulluha najisatun, seluruh bangkai najis. Apa bangkai? Yang mati tidak secara sembelih. Tak perlu pakai sembelih syar'i, semua sembelih syar'i. Itu sama kalau pakai embel-embel sembelih syar'i, maka pakailah embel-embel gula manis. Bukan sama. Itu namanya apa ya? Sia-sialah. Meskipun dalam bahasa Indonesia ada, tapi dalam sastra. Ini kan bukan sastra. Ya, ini bukan sastra. Jadi tak perlu disebut gula manis. Gula mesti manis. Tolong saya pesan teh manis kak, segelas pakai gula. Teh manis pahit. Kasih gula dulu, baru kasih racun. Yang jual pun terkejut lah deh, udah 15 tahun saya jualan katanya. Baru inilah.
Jadi tak perlu ada istilah tambahan embel itu. Ya. Seluruh bangkai najis. Ingat, yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang disembelih tidak secara syar'i. Ya. Kecuali ikan, belalang dan manusia. Wa fi ba'din nusakhi, sebahagian kitab wa bena Adam, bukan wal adami, tapi wa bena Adam, sama lah itu. Ai maitatu kulin minha, bangkai semuanya itulah, ikan belalang manusia. Fa inha tahiratun, suci. Jadi ikan tu usah sembelih. Oh, besar. Ini besar kali ikan ya. Sayang kalau dimakan semua. Sayatnya sikit, sekedar untuk dimakan. Halal, tak ada masalah. Cuma perbuatan yang menyayat tu haram, karena menyakiti hewan. Dapat paham? Tapi ikan tu halal, karena tak boleh sembelih. Sapi ni gemuk kali ya. Potong sikit untuk buat masakan, tak apa-apalah begitu. Jenis masakan tadi haram. Dia haram dua kali. Haram menyakiti, haram bendanya, sebab tidak disembelih. Lain ikan tadi. Jadi kalau ikan usah sembelih. Wah, ini hewan hidup mesti disembelih. Macam mana makan ikan teri kalau gitu? Sembelih gitu. Belum lagi ngadap kiblat, kata dia kan. Berpaham dia mesti ngadap kiblat pula lagi. Nyembelihnya baca bismillah lagi. Makanya. Itulah khilaf tu. Dengan syarat kalau pakai mesin yang tekan tombolnya muslim. Jadi sana hewannya. Pisau dah di leher dia. Kan gitu. Tombolnya sini. Yang tekan muslim atau ahli kitab. Tet. Sah lah. Siapa yang tekan tombolnya dulu? Boleh. Kalau yang tekan tombolnya itu muslim atau ahli kitab. Ahli kitab ni Yahudi atau Nasrani. Ya. Jadi makan belalang halal. Besar-besar belalang tu. Walaupun geli. Ya. Yang mana rasa nyaman makan, tak ada masalah. Ya. Capung tak masuk, ini belalang. Jangan kias-kiaskan. Ini ikan belalang. Beda tu. Itulah langkado. Lain lagi. Ini belalang besar. Yang nomor satu tahu belalang kan? Kalau tahu belalang, yang kecil tu tengok yang besarnya. Itu tadi ya. Itu tadi. Kalau perkara geli pribadilah. Iyalah, dikirimlah dia sama Allah Ta'ala. Macam dulu kan. Dulu saya makan lokan tu sedap aja. Kami nyari aja tu palu, lokan, panggang. Tapi sekarang makan lokan saya geli. Iya. Geli makan lokan sekarang ni. Kalau dulu kita makan aja, ambil belawan, masuk palu, rogoh, dah. Sekarang jadi benda ekonomi pula. Ya, jual orang. Manusia halal. Itu suci, tak najis. Satu masa boleh makan manusia. Ya. Dalam situasi darurat. Situasi darurat, okey, tak masalah. Rukhsah. Boleh makan. Tapi kalau ikan tadi sudah jadi bangkai dalam pengertian berulat, najis. Jadi maksudnya ini, yang dimaksud bangkai ini matinya tu, bukan berulat busuk. Kalau ada busuk dimakan, najis, tak boleh. Kecuali memang dia dibusukkan. Ikan asin, itu halal. Boleh faham ni, jangan salah nanti. Ini kan dah berulat-ulat. Dah berbahaya tu dah. Ya. Boleh faham insya-Allah. Okey. Sampai sini faham? Ada hal. Kena najisnya mana ni? Wa yughsalul ina'u min wudu'il kalbi wal khinziri sab'a maratin bima'in tahurin
Ihdahunna mashubatun biturabit tahuri ya'umul mahallal mutanajjisah. Dibasuhlah wadah yang terkena jilatan anjing babi 7 kali dengan air suci. Salah satunya masubah disertai tanah campur yang suci. Yang ya'umul mahallal mutanajjisah, meliputi tempat yang dikenai najis. Fa in kana al mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadrin kafa mururu sab'i jaryatin alaihi bila ta'syirin. Jika yang mutanajis itu sebab sesuatu yang telah disebutkan di atas, anjing babi kah, di air yang mengalir keruh. Keruh ni patut diduga ada tanah. Kafa, cukup melalukannya 7 laluan, 7 aliran bila ta'syirin, tanpa ditambahi tanah. Makanya kalau air itu keruh, tinggal taruh aja sini. Itu dah lebih 7 kali, tuh usah naik-naikkan lagi. Taruh aja gini dah. Tak ada berapa kali dah tuh kalau letak aja gini. Ya kan? Cuma di sini katanya mururu sab'i. Bukan, kalau ini maksudnya melewati 7 laluan. Situ 7 apa katanya? 7 kali basuh. 7 aliran. Ini satu aliran. Biarkan aja gitu. Sudah berapa kali dah tuh? Ada sah. Kan? Airan itu kan sungai nih ceritanya. Sungai keruh. Taruh aja gitu. Tu kafa mururu sab'a jaryatin alaihi bila ta'syirin. Cukup melalukan 7 aliran. Di situ 7 kali. Berarti naik turun sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mau ikut itu tersalah. Padahal kalau taruh aja begitu dah berapa kali itu? Banyak kali udah tuh. Tak terhingga itu. Sekali dia lewat, 2 kali. Tapi untuk berhati-hati supaya nanti tak ada yang mempersoalkan, angkatlah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6, 7 kali. Bila ta'syirin. Apabila senantiasa benda najis anjing atau babi itu ada, illa bisittin masalan, senantiasa benda najis anjing itu ada, lam tazal, senantiasalah najis anjing itu atau najis babi itu, kecuali dengan 6 kali umpamanya, baru hilang. Husibat kuluha ghaslatan wahidatan. Yang 6 kali itu dihitung sekali. Jadi hilang najisnya baru hitung sekali. Itu dia. Berapa kali mau dibasuh, asalkan itu menghilangkan najis baru hitung sekali. 3 kali baru hilang sekali. 5 kali baru hilang sekali. Kalau sini 6 kali atau 7 kali baru sekali. Tinggal tambah 6 kali lagi. 1 diantaranya pakai tanah. Oke. Wal ardu turabiyah. Wal ardu turabiyah la yajibu turabu fiha alal asah. Apa diterjemahkan sih? Bukan. Pendapat yang benar bahwa tanah yang berdebu tak perlu didebukan lagi. Tanah saja ambil. Masukkan ke air, satukan ke air dah. Itu maksudnya. Begitu aja. Jadi dibuat adonan. Jadi air tu tambah tanah tu. Saya tambah debu lagi. Tanah tu aja lah. Kacau, aduk, kacau, siramkan. Ada? Dan dibasuh seluruh najis yang lain sekali saja. Ya. Wa yughsalu min sairin marratan wahidatan ta'ti alaihi. Najis yang basuh sekali saja, tapi siram.
ta'ti alaihi. Basuhan tadi datang ke najisnya. Disiram ya. Tapi 3 kali afdal. Ya. Siram. Ini benda ini kena najis. Najis. Datang air kemari, siram. Kali aja. Yang penting benda najisnya hilang. Air. Dah. Afdalnya 3 kali. 3 kali ini setelah sekali hilang najis. Yang pakai kitab Arab kosakatanya wassalasu. Sebahagian kitab wassalasatu. Okey? Dapat paham ni? Kalau benda yang menyerap air kena najisnya itu gimana Maulana? Contohnya? Cukup dialirkan aja. Contohnya? Itu kayak baju kan. Harus diparas apa gimana? Alirkan aja sampai keluar airnya itu. Contohnya kena kencing, kain. Ya kan? Kena kencing. Pori-pori kain kan masuk. Siram aja lah. Enggak perlu dipakai gosok. Siram saja sampai pasti najisnya hilang. Itu aja. Prinsipnya itu. Karena nanti kalau saya bilang dibilas, digini panjang. Prinsipnya saja. Yang penting najisnya hilang. Siram lagi. Mau dari atas dari samping jadi. Tapi dia meresap. Kalau siram pun dari atas kan meresap juga dia. Kadang ada yang mau yakin dari dalam siramnya. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Gitu. Yang penting prinsipnya najis itu hilang. Itu yang harus dipahami. Teknisnya tak usah dipersoalkan. Laundry itu ada masalah. Ini mesin laundry. Itu masalahnya. Air yang menggenang, kecuali kalau airnya ngalir. Jadi inilah mesin laundry. Masuk air. Masuk pakai itu najis, masuk air. Kan situ juga, maka air tuh tak najis. Keluarlah dari sini airnya. Air yang sisa najis tidak? Masih ada. Siram lagi, kucuk-kucuk lagi. Kalau begini terus keluar dari bawah sampai yakin air najisnya hilang, tidak masalah. Tidak masalah. Saya tak sebut 3. Tak juga. Sampai yakin najisnya air mutan najisnya hilang. Masalahnya tergenang itu masalahnya. Kecuali kalau siram langsung keluar dari bawah tuh. Oke, ada. Makanya sebagian orang setelah dicuci sini, diangkatnya keluar, bilas di luar. Kalau sebelum itu Gimana? sebelum masuk mesin cuci diiruskan Dihilangkan dulu najisnya, baru masuk mesin, tak ada masalah. lebih efektif itu. Tak ada masalah. Belum ada laundry syari. Ada. Bisa kasnan. Oh iya. Ada recycling kan. Sudah buka. Mantap. Ini kan ala-ala ya. Wa'alam anna ghasalatan ba'da taharatil mahal maksud tahiratun infasalat ini infasalat ghaira mutaghayyiratin wa lam yazid waznuha ba'da infisali amma kana ba'da i'tibari miqdari ma yatashrabu al-maghsulu min al-ma'. Ketahuilah bahwasanya basuhan najis setelah suci tempat yang dibasuh, air basuhan itu suci. Ketahuilah bahwasanya basuhan najis setelah suci tempat yang dibasuh, air basuhan itu suci. Syaratnya, jika air basuhan itu terpisah, hal keadaan dia tidak berubah. 1, tidak bertambah beratnya setelah terpisah ammakana. Setelah terpisah ammakana dari benda yang dia basuh. Setelah memperhatikan kadar air yang diserap oleh yang dibasuh. Yang ini. Yang dibasuh. Yang dibasuh. Najis. Siram. Air basuhan ini tak najis. Suci. Titik. Belum. Itu tadi. Jika tidak berubah. Jika tak berubah, apanya? Warna, bau, rasa.
Logika kita mengajarkan, pengalaman kita mengajarkan, berubah nggak deh? Berubah, udah selesai. Maka tak usah debat-debat. Dan tak bertambah beratnya. Siapa yang pernah menimbang? Setelah siram, timbang airnya. Makanya, itu. Menilik cara kita, maka patutlah diyakini Rasalah itu adalah najis. Patut diyakini Rasalah itu adalah najis. Dan paham insyaAllah. Ya. Hadir tablugh kulatain itu kalau tak sampai 2 kula. Kalau sampai, syaratnya tak boleh berubah. So, kalau berubah, dia najis. Contoh, apa ya? Tak ada pula gayung. Jari kena najis. Gayung tak ada. Bak kita 6 kula. Mas cukup, dah. Nggak usah cerita. Nanti kalau cerita, orang tahu jadi jijik. Ya kan? Nah, dah. Airnya gimana? Mutan najis? Tidak. Kecuali kalau dia berubah. Nah, boleh paham? Ini untuk hidup kita loh, ini prakteknya. Tapi entah-entah aku rasa agaknya barangkali, tak jadi. Jangan-jangan airnya najis nih. Tak jadi. Udah awak cium, yang suruh kau cium siapa? Nah, kan jadi berat dia. Iya, tak bisa. Kecuali ada qarinah, penanda. Contoh, kita masuk kamar mandi umum. Gayungnya di bawah. Waktu kita masuk, gayungnya di bawah. Ah, ini patut diduga airnya air di bak mutan najis. Apalagi kalau embernya rendah. Ah, embernya patut diduga. Bukan pasti. Patut diduga. Karena kalau dia di bawah, orang sekarang mana siram-siramnya gayung tuh. Dah di bawah mana siram-siram dia tuh. Jadi dia biasanya masuk tuh. Dia paham nih, hati-hati kalau umum. Macam mana maksudnya? Rendah. Rata-rata. Itu mau hati-hatilah. Makanya kalau kita rasa agak ada arah ke sana berdasarkan qarinah ini, tarung gayung tuh disiram dulu. Embernya pun atau embernya lah, itu siram dulu. Luberkan? Tenang aja, saya campur dia semua situ. Kalau diluberkan pun, buang dulu airnya. Nah, paham? Ragu kita. Tapi kalau misal pada masa itu ikut anjuran Imam Ghazali untuk ikut pendapat Imam Maliki, Apa katanya? maksudnya kalau air walaupun kurang 2 kula asalkan tidak berubah, tidak habis. Air yang kurang dari 2 kula sengaja dimasukin najis. Jatuh ataupun kena najis asalkan tidak berubah. Ya, sengaja memasukkan najis. Nah, unsur kesengajaan ada. Kalau tak sengaja memasukkan najis ke dalam air kurang dari 2 kula, selama tak berubah, kata mazhab Imam Maliki tak najis. Sama sekali tak najis. Juga ada unsur kesengajaan, tetap najis, walau tak berubah. Jadi macam kita masuk kamar mandi umum itu, ini kan untuk hati-hati pula. Untuk hati-hati, kalau ikut cara Imam Malik tak ada masalah. Selama tak berubah warna, bau dan rasa, walau dia kurang dari 2 kula. Cuma maksud saya tadi, kita mau hati-hati melihat kebiasaan umum, tidak kurang perhatian terhadap najis. Jadi patut diduga nanti maaf kata macam laki-laki nih. Ini kelamin deh. Ambilnya air nanti. Itu. Itu dia gitu.
Ya, usahlah tanya istinja lagi kalau gitu. Taruh batu itu. Nah, itu. Tak ada masalah, hukum tadi tidak ada masalah. Maka Imam Ghazali mengatakan boleh juga lah memakai penjelasan mazhab Imam Malik, tidak ada masalah. Cuma tadi kita mau berhati-hati. Selama masih bisa, usahakan. Selama masih bisa, usahakan. Gitu. Ya, kalau mau ikut cara mazhab Imam Malik tak masalah. Gitu. Payah kalau dah umum ni payah. Itu hampir rata lah najis semua tu. Sudah bau. Apa? Kunci-kuncinya tu pun, Ya, kan airnya. kerannya semualah. Siram dulu, biasa siram dulu. Ada rokok lah. Payah. Itu ya. Boleh paham insyaAllah. Jadi kalau dua kulah tak ada masalah, kecuali kalau dia berubah. Walamma faragal musannif ma yatuhuru bil ghasli syara fi ma yatuhuru bil istihalati. Setelah Syekh Abu Suja' musannif penyusun selesai membincangkan sesuatu yang suci dengan cara dibasuh, mulailah beliau menjelaskan sesuatu yang suci dengan cara berubah, namanya istihalah. Habis istihalah, wahyan kilabu syai' min sifatin ukhra, berubahnya sesuatu dari sifat kepada sifat yang lain. Itu namanya istihalah. Maka beliau mengatakan begini, wa idza takhallalatil khamratu, apabila khamar berubah menjadi cuka, wahia yaitu al-muttakhadzatu yang berasal min ma'il inab, dari air anggur, muhtaramatan kanatil khamratu amlah, apakah khamar itu dihargai atau tidak, dihormati atau tidak? Apa maksudnya ini? Maksudnya diambil air anggur, diperas jadi sarinya. Oke. Apa niat semula nih? Mau buat khamar berarti tidak dihormati, tidak dihargai. Oh tidak, tak ada niat buat khamar. Itu namanya dihargai, dihormati, jus biasa saja. Oke. Lantas dibiarkan tanpa tambah zat-zat tertentu, dia berubah menjadi khamar. Kalau memang niatnya untuk jadi khamar, ini khamar tak dihormati. Oke. Lantas berubah jadi cuka. Itu maka disebut tadi dihormati atau tidak dihormati. Maksudnya niat semula dia mau menjadikan khamar atau menjadikan cuka. Niat dia semula menjadikan khamar berarti tak dihormati. Niat benda tadi itu. Niat setelah jadi khamar. Niat dia mau menjadikan cuka, maka khamarnya dihormati, dihargai karena ini satu bagian proses menjadi cuka. Sama ada dihormati, dihargai atau tidak dihargai, maka dia menjadi cuka. Ya. Wa ma'na takhallalat, makna kata-kata khallal maknanya sar khallan, jadi cuka. Wa kanat sayyaratuha khallan. Dia berubah jadi cuka. Binafsiha dengan sendirinya. Taharat, maka cuka itu suci. Wa kadal khal binaqliha, begitu juga kalau menjadi cuka dengan dipindahkan khamar tadi min syamsi ila din aksihi, dari terpaan sinar matahari ke tempat yang terlindung atau sebaliknya. Bukan ditambah zat lain. Dia jadi suci. Jadi apa tuh? Kurma, jus kurma, anggur, jus anggur, khamar, cuka. Mengapa kalau ditambah zat lain tak suci? Karena kalau ditambah zat lain dia menjadi cuka. Waktu khamar kan dia najis. Ya, khamar itu kan najis. Jadi di wadah tadi adalah zat lain tadi. Maka zat lain itu mutanajis. Ketika khamar jadi cuka, benda mutanajis nih siapa yang mensucikan? Oh iya. Maka cukanya menjadi najis. Wadahnya. Wadahnya pun kan menjadi najis. Boleh paham nih? Maka kalau dia dibiarkan, tak ada tambahan apa-apa, ketika menjadi cuka dia suci. Berlaku nggak sama bikambun? Bikambun kenapa? Rame tuh, mungkin dari tua katanya. Enggak, itu yang dulu tuh. Dulu. Kalau yang pakai khamar ya haram.
Ada yang satu merek itu dia udah nggak pakai khamar, dia udah ubah. Tak usah sebut merek lah ya. Orang kan kita tidak endorse ya. Terkenal itu lah Mas. Nah, tidak tak pakai lagi. Setelah tahu tak pakai lagi. Kan? Dah. Wa illam tatakhallal al-khamratu bi nafsiha. Kalau khamar tidak menjadi cuka dengan sendirinya, tetapi khallalat, dia menjadi cuka bil tarhi syai'in, dengan mencampakkan sesuatu ke dalamnya. Bahasa kita campur. Lam tadhur, tak suci dia. Wa idza taharatil khamru tahara dan nuha tab'an laha. Kalaulah suci khamarnya alias menjadi cuka, sucilah tempatnya. Boleh paham nih? Ya. Jadi diambillah anggur, peraslah dia, dapatlah air anggur tadi, dibiarkan jadilah dia khamar, dibiarkan jadilah dia cuka. Wadahnya pun suci. Orang nggak ada tambah apa-apa. Tambahnya yang lain, maka yang lain tuh menjadi najis, mutanajis. Tetap ada di situ, kecuali kalau masuklah uang ke dalamnya, uang besi, uang logam tuh masuk. Ketika jadi khamar, kan najis tuh, uangnya jadi mutanajis. Lantas kemudian jadi khamar, jadi cuka. Ini mutanajis, cukanya mutanajis. Mengapa? Oleh karena uangnya itu tidak disucikan, dibiarkan situ. Maka kalau jatuh uangnya segera ambil. Uangnya disucikan, siram, belanjakanlah kan. Ini namanya ada sama, itu teorinya gitu. Kalau kijang udah tua itu, dekat pengeluarannya di belakang itu biasanya muncul darah sebesar-besar kerikil. Darah tuh. Ambil, dapat kijangnya susah. Kijang-kijang tua dari pori-porinya keluar, ambil. Biarkan aja. Itulah jadi minyak kasturi. Darah kijang. Darah kijang itu dari minyak kasturi. Kasturi alami. Itu minyak paling wangi sedunia, tapi dapatnya susah. Biarkan aja gitu. Kalau yang kita beli-beli ini kasturi, ya itu kan nama, tak ada masalah. Itu kan nama saja. Itu biarkan gitu. Jadi diambil darah itu biarkan. Tak ada masalah. Suci dia. Ada hal? Dah. Baik. Lagi ngeliat kuluk itu termasuk najis dalam, najis luar. Apa? Kuluk anak belum balik. Itu khilaf. Qaul ashah mengatakan itu najis. Jadi kan anak-anak belum balik, di balik kelaminnya itu, di balik penutup kelaminnya itu ada kotoran yang belum disunat. Najis dia. Kotoran itu najis. Masalahnya itu bagian dalam atau bagian luar. Qaul ashah yang paling valid mengatakan itu bahagian luar. Maka dia dianggap membawa najis. Kalau ada qaul ashah berarti ada muqabil ashah, yang menjadi sandingan atau bandingan terhadap yang ashah. Mengatakan tentu saja dia bagian dalam. Selama masih bisa mengikut yang ashah, ya kan? Tapi tetap sebaiknya anak-anak tidak dibawa ke masjid. Dalam agama Rasulullah tidak ajarkan anak-anak dibawa ke masjid. Kalau harus dibawa juga, jangan dia di dalam, biarkan dia main di luar. Mendidik dia sembahyang di mana? Di rumah. Mendidiknya bukan di masjid, di rumah. Didik anak-anak sembahyang tuh, bukan masjid. Fenomena yang terjadi kan nanti bariskan mereka dalam saf kita. Itu keliru. Itu keliru. Ya, dia safnya saf anak-anak lah. Atau main-main dia di luar. Tapi jangan dia dilarang. Cuma maksud saya itu hukum dulu. Tapi melihat situasi, jangan dilarang anak-anak kalau datang ke masjid. Malah bagus dibawa ke masjid.
andai dia baris di belakang, kalau kata Ihsan tadi kan sekarang anak di belakang gitu kan. Memanglah di belakang. Di belakang gitu. Ya, misalnya kalau memang ada sejadah yang nyambung itu nggak nyambung dengan najis jadinya. Maksudnya? Sajadah kan nyambung. Ambal. Karpet. Kalau karpet kan nempel. Kan sekarang ini ada sejadah tambahan di atas yang nyambung gitu. Sejadah satu-satu gitu? Yang panjang itu. Jadi? Kan biasanya kan orang itu nggak dikasihnya jarak tuh, nyambung rapat sampai ke bawah karpet jadi. Kayak karpet jadinya, sejadah tadi. Kalau jadi ini satu sejadah atau dua sejadah, kan itu ceritanya. Sejadah yang nyambung itu dihitung satu atau dihitung berasingan, terpisah, kan gitu. Caranya kalau goyang dari satu sisi, sampai mana batas goyangan itu? Itulah dianggap satu. Itu saja. Jadi kalau memakai kaul asah, sampai batas goyangan itu berarti menanggung najis. Berapa panjang sajadah itu? 20 meter. Digoyang dari sini. Dengan goyangan biasa, bukan goyangan kuat. Jangan. Goyangan biasa lah. Ternyata sampai kemana dia? Tengoklah. Itu tak usah dipersoalkan. Nanti khilaf ulama. Nanti yang ulama ini bilang 2 meter, ulama ini bilang 5 meter. Enggak usah. Tergantung tebal, tergantung yang goyang. Kalau pas ada tenaga, kata dia. Nanti payah, tergantung diizinkan apa enggak goyangnya, katanya. Jadi rame. Itu tak usah dipersoalkan. Yang terpenting sampai batas mana? Sampai batas mana dia? Kalau sampai batas 3 meter, berarti sampai batas 3 meter. Dari tempat dia itu anggap 0 meter, 3 meter. Itu dianggap satu. Maka di wilayah itu, kalau pakai kaul asah, ada anak yang belum khitan, itu dianggap satu, berarti menanggung najis. Itulah kadang-kadang di masjid kan, anak di pinggir aja kan. Sama aja gitu kan. Jadi sab itu laki-laki dewasa. Anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, baru perempuan dewasa. Itu aturan sab. Tapi sekarang perempuan yang depan. Adalah. Anak perempuan? Anak perempuan di belakang dua. Yang terakhir Ikilah mak tuh kan ada apanya gitu. Tabirnya. Nah, kita teruskan ya. Fasal fil haid wa nifas istihadati. Fasal tentang haid, nifas dan istihadah. Keluar minal farji, dari kelamin perempuan itu salah satu dima'in, 3 jenis darah. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Haid adalah darah yang keluar dalam usia haid, yaitu 9 tahun atau lebih. 9 tahun dan seterusnya. Tapi ini bisa mengalami perubahan loh. Bukan mesti 9 tahun. Ini 9 tahun ini kan kitab ini ditulis oleh Syekh Ibnu Qasim. Beliau meninggal 1416. Hijrah. Masehi. Sekarang berarti 7 abad. Dan ini berdasarkan beliau apa yang didapat dari guru beliau. Teruslah dari guru-guru itu tidak kita koreksi. Masalahnya kemungkinan terjadi perubahan hormonal. Maka boleh saja nanti anak-anak haid tidak usia 9 tahun, bisa lebih cepat. Nah, ini mau hati-hati. Nah, kita bukan mengatakan yang dikata ulama ini salah. Oh, tidak. Tidak. Ini terkait dengan kebiasaan. Dulu anak-anak SD udah bisa apa-apa. Sekarang anak kuliah buangnya saja belum pandai. Nah, itu masih mak lagi dia. Jadi kayak mananya nih? Nah, kan susah. Udah kuliah tuh. Ya enggak lah semua. Kalau semua parah lah itu dah, kan? Artinya ada perubahan. Kita bukan mau menjelaskan itu, yang kita maksudkan adalah perubahannya itu. Jadi boleh saja nanti usia 7 tahun sudah haid. Nah, ini mau hati-hati. Ya. Keluarnya dari kelamin perempuan sehat. La li'illatin, bukan karena sakit. Balil jibillah, karena memang watak dasar manusia.
Watak begitu, tabiat begitu. Min ghairi sabil wiladah, bukan karena lahir, karena kelahiran. Warnanya aswadu, hitam. Ya, warnanya hitam. Muhtadimun. Muhtadimun itu sangat hitam. Laza'un, hangat. Laisa fi aksari nusakhil matan. Kata-kata laza' tak ada pada kebanyakan naskah daripada kitab Fathul Qorib. Bukan, matan takrib. Tapi dalam kitab Sahih, ihtadamad damu. Kata-kata ihtadamad damu makna ishtaddat humratuhu. Sangat merah, hatta swaddah, sampai menghitam. Walada'nhu nar. Kata-kata laza'un nar, dipanaskan oleh api. Hatta ahraqathu, sampai api itu membakar. Itu kata-kata laza'. Jadi laza' maknanya panas. Usah bayang-bayangkan ya. Kawinnya lah cepat. Wan nifasu, sedangkan nifas darah keluar aqibal wiladati, mengiringi kelahiran. Akibat itu bukan mengiringi. Mengiringi ini menyertai ya. Bersamaan, tidak setelah kelahiran. Salah. Akibat setelah kelahiran. Darah yang keluar bersama anak atau sebelum anak tidak dinamakan darah nifas. Jadi darah nifas setelah kelahiran. Ini persoalan nahwu sorof saja atau persoalan bahasa. Di situ akibat tak pakai ya. Wa ziyadatul ya fi aqibah. Nanti satu kitab ada menambah, bukan satu kitab. Aqibah, nanti ada yang menambah aqibah. Tambah yanya, lughatun qalilatun. Itu adalah tuturan yang sikit. Artinya jarang terpakai. Adanya tanpa ya. Wal kathratu fuha. Kebanyakan enggak pakai ya. Ya. Macam orang Medan kenal sikit apa sedikit? Ada yang pakai sedikit? Jarang. Pakainya sikit. Ada kira-kira kata-kata aqib. Ya. Wal istihadatu, darah istihadah wa damun kharij, yaitu darah yang keluar fi ghairi ayamil haid wa nifas. Selain hari-hari haid dan nifas. La ala sabilil sihah. Tidaklah darah itu keluar ala sabilil sihah, dalam keadaan sehat. Nama darah penyakit. Ya. Wa qall haidi zamanan, sekurang-kurang haid sehari semalam. Yaumun wa lailatun. Ai miqdaru zalika. Sekira itulah, seukuran itu. Sehari semalam berapa jam? 2 jam. Bahwa 24 sa'atan ala al-ittisal mu'tari fil haid. 24 jam terus menerus secara mu'tad, yang sudah biasa dalam haid. Jadi dia 24 jam. Jadi 24 jam ini tak mesti sehari semalam tidur keluar. Tidak. Tetapi darah keluar dalam sekian hari itu kalau dikumpulkan jamnya 24 jam. Itu maksudnya. Bukan maksudnya 24 jam tidur terus begitu. Tidak. Jadi maksudnya berapa lama dia haid. Itu kalau disatukan jamnya tak kurang dari 24 jam. Boleh paham? Kalau kurang berarti bukan haid. Kalau lebih ya sudah tentu haid lah. Boleh paham nih? Dari mulai pertama darah keluar. Iyalah. Pertama darah keluar berhenti. Berapa jam tuh berhenti deh? Dia lah yang tahu. Memang kita tak tahu lah. Kita dia itu berapa jam? Maka para suami penting tahu. Berapa jam dia? Oh, dapat dia 2 jam. Nanti hitung lagi. Total semua selama 7 hari ini 23,5 jam. Berarti bukan haid. Padahal selama ini sudah tak sembahyang dia. Qadha. Qadha lah. Macam mana dengan ada orang yang haid yang terputus-putus gitu? Ya inilah dia. Batasannya itu 24 jam tuh. 24 jam tak haid gitu. Tidak.
Jadi selama seminggu itu dihitung 24 jam. 24 jam. Nah, itulah dia. Kalau cepat kali pun bahaya gitu. Yang perlu dihitung itu yang kalau cepat. Jadi Haidnya tadi harus dihitung. ada dia. Itulah. Malim Amir lah itu dah betul tadi. Jadi 7 hari dia haid. Kalau di total jamnya 4 jam. Haid lah itu. Dihitung 7 hari 23,5 jam. Berarti bukan haid. Tanda ukurnya 7 hari Hah? malam ya. Berhenti sebentar habis itu lanjut lagi. Yang begitulah dia. Itu memang kali. Itulah maksudnya itu dihitung jamnya itu. Jam 5, 4 jam berhenti. Saya bisa udah sholat dia gitu kan. Cuma biasanya dia keluar berhenti selama 7 hari. Selama 9 hari. Itu dia. Nah. Waqsaru 15 yauman. Sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Kalau lebih istihadah. Penyakit. Tapi ingat ya, ini 15 hari 15 malam ini takriban. Lebih kurang. Jadi bukan dia tahdidan pasti. Karena itu berilah toleransi waktu 1 hari 16. Wa ghalibu sittun aw sab'un. Biasanya 6 atau 7 hari. Wal mu'tamad fi dzalika istiqra'u. Dan yang mu'tamad terkait haid itu adalah istiqra'. Istiqra' itu berdasarkan hasil penelitian. Wal mu'tamad fi dzalika istiqra'u. Dan yang mu'tamad terkait dengan berapa harinya itu berdasarkan istiqra', hasil penelitian Imam Asy-Syafi'i. Maka dalam satu, saya belum dapat riwayatnya, tapi itu disebutkan begitu. Maka Imam Syafi'i istrinya banyak, lebih dari 4. Meneliti ya, meneliti. Untuk meneliti haid itu. Kawin, ceraikan. Maka pasal tentang haid itu lebih teliti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita tahu usah teliti, orang dah ada. Beda hukum apa lagi? Mau lanjutkan. Malam masih belum nyambung. Kan ada orang haid itu kan. Katalah 2 hari seperti yang kata si Abu tadi kan. Setelah itu 2 hari tidak ada tanda haid gitu. 2 hari kemudian tidak ada tanda haid, bahkan tanda-tanda tanda suci gitu kan. Itu bagaimana? Apakah memang dalam 2 hari itu jadi anggap suci? Enggak lah. Tunggu 7 hari. Nah, biasanya 6 hari 7 hari itu baru berhenti total. Jadi konsepnya tadi yauman walailatan tadi. Jadi yang 2 hari dia haid, 2 hari suci. Nanti 3 hari haid lagi, yang 2 hari tidak ada disebut suci, berarti suasana tidak. haid. Oh. Suasana haid. Ukurnya Baru total lah nanti yang 2 hari sama yang hari ketiga setelah tak haid nih. Total lah semua ada berapa jam dia? 24 Wajah, berarti haid itu semua. Hari yang tak haid itu masuk haid. Biasanya itu berhenti suci, berhenti keluar, bukan berhenti suci ya. Berhenti keluar, biasanya 6 hari 7 hari. Berhenti keluar, biasanya 6 hari sampai 7 hari biasanya. Maksimalnya 15 hari. Boleh paham insyaallah? Kalau konsep yang mu'tad sama mutadiyah Itu nanti lain lagi. Panjang kali itu. Ada yang baru pertama haid, nanti namanya malah mutahayyirah. Mutahayyirah itu artinya heran-heran baru pertama haid. Panjang ceritanya. Kan itu sampai 9 apa 8 macam. 9 macam seingat saya itu. kalau seandainya kan masih haid 15 hari. Akhirnya dia keluar lebih dari 15 dianggap 17 atau 18. Dari konsep fikih maksimal 15. Sementara ketika dia tanya dokter itu darah haid. Maka di antara 2 ini yang benar. Ke dokter. Dokter bilang haid. Ke dokter. Tes lab mungkin. Nah, dokter tahu tuh mana darah haid, mana darah bukan haid. Ke dokter. Berarti yang 17 masih haid. Nah, gitu. Oke. Kalau ragu ikut ini
Karena nanti akan berkompilasi atau bersinggungan sama hukum yang lain seperti yang cara itu. Lah ya iya, makanya ikut dokter. Kalau dokter bilang haid, haid. Kalau dokter bilang nggak haid. Hari lebih ini tenang aja bu, ini masih haid. Oke. Syaratnya dokternya adil. Dokternya memang ahli di bidang itu, teliti. Bisa. Berefek lah sama yang jauh kali ke cerai-cerai, ke sembahyang aja berefek dia. Ke sembahyang dia berefek. Berarti yang 16 kata sembahyang deh. Nah itu dia. Ikut dokter. Itu jawaban saya lah. Karena dokter ini orang yang ahli. Oke. Udah. Wa qala nifasi lahbatan. Sekurang-kurangnya nifas itu sekejap saja. Wa urida biha zamanun yasirun. Sekejap saja. Setelah melahirkan, keluar darah langsung berhenti. Wabtida'un nifas min fisalil walad. Permulaan nifas itu dihitung sejak keluarnya anak itu secara keseluruhan. Ini kembar 3 kata dokter. Baru keluar 2 tinggal 1. Belum dihitung nifas. Hidup sehat, asal kontrol hidup sehat. Seminggu kemudian baru keluar. Maka itulah nifasnya. Boleh paham? Waqtaruhu sebanyak-banyaknya situna yauman 60 hari, wa ghalibu arba'una yauman biasanya 40 hari, wala mu'tamad fi dzalika istiqra'u aidan. Yang mu'tamad, yang kuat dalam hal yang demikian istiqra'u aidan, berdasarkan istiqra', upaya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Istiqra' itu di Imam Syafi'i. Istiqra' terkait haid ini dari Imam Syafi'i. Beliau lebih teliti. Wa qalu tuhri akan datang ya. Atau kita teruskan? Setengah 10 lebih 10 lebih 5. Ini panjang nih. Akan datanglah. Kasih tanda tolong. Sekurang-kurang suci. Karena sebulan kalau orang haid 15 hari, setiap bulan 15 hari, maka jarak sucinya berapa hari? Sekurang-kurang suci 15 hari. Sebanyak-banyak suci nggak terhitung. Oleh karena orang bisa saja tidak haid. Boleh paham nih? Itu akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.